Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, kelas JK Karyawan, akan menelusuri situs Ciumanara atau yang lebih populer dengan sebutan situs Karangkemulian. Terletak di Desa Karangkemulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Situs ini merupakan peninggalan sejarah dari zaman Kerajaan Galuh di bawah kekuasaan Sang Manara atau Ciumanara. Situs ini merupakan sebuah kerajaan yang memiliki luas sekitar 25 hektar dengan dikelilingi hutan lindung dan berlatar belakang Sungai Cimuntur dan Citanduy. Situs ini merupakan peninggalan Kerajaan Galuh dan di sini memiliki banyak sekali sejarah tentang batu purbakala. Pangcalikan adalah situs pertama yang akan kita kunjungi. Pangcalikan merupakan sebuah batu bertingkat-tingkat berwarna putih serta berbentuk segi empat. Dilihat dari namanya, yaitu Pangcalikan, yang mempunyai arti tempat duduk, maka dapat disimpulkan bahwa Pangcalikan adalah sebuah singgasana raja yang tidak lain dan tidak bukan adalah singgasana Raja Galuh, yang secara otomatis tempat ini dapat disebut sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Galuh. Tempat selanjutnya yaitu Sayang Bedil. Tempat yang disebut Sayang Bedil merupakan suatu ruangan yang dikelilingi tembok berukuran 6,20 x 6 meter, tinggi tembok kurang lebih 80 cm, pintu menghadap ke arah utara. Di depan pintu masuk terdapat struktur batu yang berfungsi sebagai sekat. Di dalam ruangan ini terdapat 2 buah menir yang terletak di atas tanah, masing-masing berukuran 60 x 40 cm dan 20 x 8 cm. Bentuknya memperlihatkan tradisi megalitik. Menurut masyarakat sekitar, Sayang Bedil dapat dijadikan pertanda datangnya suatu kejadian, terutama apabila di tempat ini berbunyi suatu letusan. Namun sekarang pertanda itu sudah tidak ada lagi. Tempat ini digunakan sebagai gudang senjata para prajurit Kerajaan Galuh. Berikutnya Panyandaan. Terdiri atas sebuah menir dan dolmen. Letaknya dikelilingi oleh batu bersusun yang merupakan struktur tembok. Menir berukuran tinggi 120 cm, lebar 70 cm, sedangkan dolmen berukuran 120 x 30 cm. Menurut cerita,
Tempat ini merupakan tempat melahirkan Ciung Wanara. Di tempat itulah Ciung Wanara dilahirkan oleh Dewi Naga Ningrum, yang kemudian bayi itu dibuang dan dihanyutkan ke Sungai Citandui. Setelah melahirkan, Dewi Naga Ningrum bersandar di tempat itu selama 40 hari dengan maksud untuk memulihkan kesehatannya setelah melahirkan. Tempat keempat yaitu Sabung Ayam. Tempat ini terletak di sebelah selatan dari lokasi yang disebut Sayang Bedil. Kira-kira 5 meter jaraknya dari pintu masuk. Situs ini berupa ruang terbuka yang letaknya lebih rendah. Masyarakat menganggap tempat ini merupakan tempat penyambungan antara ayam Ciung Wanara dan ayam Raja Bondan Saragi. Di samping itu merupakan tempat khusus untuk memilih raja yang dilakukan dengan cara demokrasi. Pada pohon itu terdapat sebuah tonjolan seperti sebuah dahan yang kecil. Dari kepercayaan masyarakat asli di sana, barang siapa yang dapat memegang tonjolan itu dari pinggir lapang dengan mata tertutup, maka keinginan itu akan terkabul. Tempat kelima yaitu lambang peribadatan. Batu yang disebut sebagai lambang peribadatan merupakan sebagian dari kemuncak, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai fragmen candi. Masyarakat menyebutnya sebagai stupa atau kepala candi. Bentuknya indah karena dihiasi oleh pahatan-pahatan sederhana yang merupakan peninggalan Hindu. Letak batu ini berada di dalam struktur tembok yang berukuran 3 x 3 meter, tinggi 60 cm. Batu kemuncak ini ditemukan 50 meter ke arah timur dari lokasi ini. Di tempat ini juga terdapat 2 unsur budaya yang berlainan, yaitu adanya kemuncak dan struktur tembok. Tempat keenam yaitu Pamangkonan. Terdiri dari sebuah benda seperti stupa yang hampir mirip ditemukan di lambang peribadatan. Stupa ini berbentuk gada atau senjata seperti palu yang besar, yang fungsinya sebagai alat penyeleksian calon prajurit. Seperti nama tempat ini, yaitu Pamangkonan, yang artinya mengangkat atau menggendong. Cara penyeleksian prajurit pada waktu itu yaitu dengan cara mengangkat atau menggendong batu tersebut. Sebab hanya orang yang mempunyai kesaktian yang dapat mengangkat batu itu, yang katanya sangat berat apabila diangkat oleh orang awam. Konon batu itu menurut kepercayaan masyarakat lokal sering berpindah-pindah tempat, maka batu itu disebut pula Sayang Indit-Inditan, yang artinya batu yang sering berpindah-pindah. Tempat ketujuh yaitu Cikahuripan. Cikahuripan merupakan sebuah sumur yang letaknya dekat dengan pertemuan antara 2 sungai, yaitu Sungai Citandui dan Sungai Cimuntur. Sumur ini disebut Cikahuripan yang berisi air kehidupan, air yang merupakan lambang kehidupan. Sumur ini merupakan sumur abadi karena airnya tidak pernah kering sepanjang tahun. Tempat ke-8 yaitu Makam Adipati Panaikan. Adipati Panaikan adalah Raja Galugara Tengah yang berpusat di Cineam dan mendapat gelar Adipati dari Sultan Agung Raja Mataram yang dibunuh oleh adik iparnya karena perebutan kekuasaan. Setelah dibunuh, jenazahnya dibuang ke Sungai Cimuntur. Setelah ditemukan jenazahnya, lalu dimakamkan di dekat Sungai Cimuntur. Tempat ke-9 yaitu Patimuan. Disinilah Aki atau disebut juga kakek Balangantrang menemukan bayi Ciung Wanara yang dihanyutkan ke sungai oleh ibunya, Permansuri Dewi Naga Ningrum, untuk menyelamatkannya dari Raja Bondan Saragi yang ingin membunuhnya untuk mendapatkan kekuasaan atas Galuh pada waktu itu. Sebagai penutup, kelompok kami akan menyampaikan yaitu Karang Kemuliaan
merupakan salah satu cagar budaya yang menarik karena di dalamnya terdapat cagar alam yang indah dan cagar budaya yang dapat menambah wawasan kita tentang kerajaan Sunda di Jawa Barat, khususnya yang berada di Ciamis. Mungkin penelusuran kami dicukupkan sekian. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.